Semakin hari raya kurban itu diperjelas, semakin dijelaskan sama orang Islam, semakin tidak jelas. Iya, ya, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Aduh, dia semakin hari kau, semakin lama kau lek, semakin gila, benar kau gelis. Oke, baik. Kita buktikan apakah omongan saya itu benar atau tidak. Oke, Dirman. Apa yang kalian rayakan dari Idul Kurban ini? Ajaran para nabi, Nabi Ibrahim, tertikan Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya Ismail, maka Allah berfirman memahyukan, mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu gantinya domba. Makanya kami ikuti. Gantinya domba. Oke, baik. Baik. Anda mengatakan bahwa ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu Allah gantikan dengan domba. Oke, coba sebutkan ayatnya, di mana ada ayat dalam Quran bahwa anaknya Ibrahim digantikan dengan domba. Silahkan. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Waduh, ini memang kalian ini. Kenapa kalian itu ngarang terus? Siapa yang ngarang, Mbak? Ya sudah, coba surat Ibrahim berapa biar saya bukakan ayatnya. Ya. 157 kalau nggak salah ya. Oke, Ibrahim 157. Waduh, baik. Kita tampilkan ya. Nah. Kalau nggak salah 157. Apakah ada surat Ibrahim sampai 157? Baik. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat nggak ada surat Ibrahim itu sampai 157. Aduh, ini Surat Ibrahim itu kok banyak sekali, nggak ada sampai 157 ayat ini gimana? Kalau ada surat Ibrahim 157, saya terjun dari Monas. Nah, silakan, mana? Coba. Mahalnya kamu membunuh dirimu, kau mati konyol itu. Ya sudah, makanya tunjukkan surat Ibrahim 157. Sabar, Bang Edis. Sabar. Gak apa-apa, sabar kok kita. Gak apa-apa, Dirman. Santai kok kita, santai. Buka Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim itu berakhir di ayat berapa? Nomor 1. Ayat nomor 1, coba. Oke, Ibrahim ayat 1. Waduh, memang mereka ini ngarang terus ya. Surat Ibrahim ayat yang pertama. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mana? Coba lihat. Waduh, memang nekat. Kayak mana saya mau ngajak kamu diskusi, Dirman, aduh. Nih, ini surat Ibrahim, ayat yang pertama, betul? Ya. Nih, Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju pada jalan Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Mana di sini? Mana di sini Idul Kurban? Nah, itu salah itu palsu itu. Karangan itu dari orang-orang itu. Al-Quran palsu. Ini kalau huruf palsu maksudmu? Ya sudah, coba buka Quranmu. Katanya palsu ini Quran. Aduh, kayak gini lah mau saya ajak diskusi, Dirman. Sudah saya bilang teman-teman, kenapa kalian itu tidak percaya? Alasan orang masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Jikalau seseorang mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayainya. Coba baca. Nabi Ibrahim diuji kepada Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Tertiga Nabi Surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan terjemahannya. Tampilkan di layar coba.
Oh, Edis. Hmm. Hmm. Ada pula kau, Edis. Aduh. Tuh dulu, Edis. Ayo, kita tunggu. Hmm. Buka Oh, iya. surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan. Kalau tidak sama dengan ini, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan. Edis. Enggak, baca Pasang dulu surat Ibrahim. Tadi kan kau bilang ini palsu. Ya, tidak ada di. Ya sudah, coba baca. Punyamu, surat Ibrahim ayat yang pertama. Coba. Apa katanya di situ? Alif Lam Ra. Alif lam rock. Sama, inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Coba. Ya, betul. Betul. Tadi kenapa kau bilang ini palsu? Udah, ya. Oke. Waduh. Terus kenapa kau bilang tadi palsu ini? Oke, saya kalah, Edis. Boleh aku bertanya, Edis? Oke, sekarang gini, saya tidak mau mempermasalahkan karena memang umat Islam itu seperti saya bilang Dirman, alasan kamu masih Islam itu karena kamu tak ngerti agama Islam. Ya, Nah, sekarang kembali ke tema ini, coba yuk. Kan tadi sudah saya bilang, makin dijelaskan Idul Kurban itu makin tak jelas asalnya. Terus kamu tidak percaya. Nah, makanya saya minta kamu jelaskan di mana Ibrahim di dalam Quran itu mempersembahkan domba seperti katamu. Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa kamu ngarang bebas? Ya, aku bertanya, Pak Edis. Aku sudah jawab, tidak ada. Boleh aku tanya? Terus kenapa kamu fitnah? Nih, berarti terbukti bahwa hari raya kurban tidak jelas. Tidak ada. Oke, berarti kamu sudah mengiyakan bahwa hari raya kurban itu tak jelas asalnya. Ya, terserah dari Anda. Lu kok terserah saya? Ayo, akui dulu. Buat dulu pengakuan. Buat pengakuan. Saya Dirman. Saya Dirman. Edis. Saya Dirman. Tidak Saya jelas. Mengakui bahwa hari raya Idul bahwa Kurban tidak ada hari raya kurban itu tidak adalah ada. hari raya yang nggak jelas. Ya jelas. Ya, Edis yang bilang ke saya. Mantap. Oke, coba kamu sendiri yang ngomong sekarang. Kamu sendiri yang ngomong. Ya, oke, aku ngomong. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak jelas dari mana Ini asalnya? lari kemana? Ya, bilang dulu yang tadi. Saya Muslim. Coba bilang. Ya. Bilang. Saya Edis TV. Tidak mengakui dia. Oke lah Dirman, karena kamu ingkar janji, kamu tidak mengakui, kamu belum berilmu. Kita beri kesempatan dulu kepada Muslim yang lain ya. Umat kurban itu tidak ada dan tidak jelas. Puas. Coba ulangi gimana? Coba. Enggak, kamu coba ngomong ulang, bilangin dulu yuk. Lagi tadi. bahwa hari raya kurban itu tidak jelas. Udah? Ya bilang lengkap dong. Saya Dirman, saya Muslim gitu. Saya Dirman, Muslim. Hari raya kurban itu tidak ada. Berarti Muslim merayakan hari raya kurban ini asal-asalan. Asal-asalan, ya terserah. Hari raya nggak jelas ya. Ya, kalau Tuhanmu jelas nggak? Lihat tuh teman-teman ya, seorang Muslim nih mengakuinya, saudara-saudara. Oke, baiklah. Apa pertanyaanmu sekarang? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah dalam gereja nyanyian di hari Minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan beribadah hari Minggu? Nggak ada. Nyanyian. Nggak ada. Lalu kenapa kamu ikuti? Karena itu kebiasaan apa yang dilakukan oleh para rasul untuk memperingati hari kebangkitannya. Yang mana yang kamu dengar? Yesus atau Paulus? Masalahnya begini, kami ini tidak harus melaksanakan ini hari ini nggak harus begitu. Hari apa saja baik. Di mana Yesus pernah memerintahkan beribadah Karena Yesus mengajar, karena Yesus memberitakan akan kebenaran itu hari apapun. Mana dalilnya? Oh banyak. Tiap-tiap hari ini.
Tiap-tiap hari Yesus mengajar, Di tiap-tiap hari mana hari Yesus apa saja. mengajarkan beribadah di hari Minggu dan nyanyian di dalam gereja. Ibadah Tunjukkan itu datanya. apa sih memangnya? Iya, kamu nyembah Yesus tuh. Di mana pernah Yesus Setiap mengajarkan beribadah? hari, tidak harus hari Minggu Di saja. mana darinya? Di mana? Masalahnya orang Kristen itu tidak hari Minggu saja, hari apa saja. Di mana datanya, Dis? Kau modal kacamata saja Baik, kau cepat baik, jatuh. baik. Gini, pertanyaanmu itu sama seperti ini. Data. Iya, masalahnya begini. Pelan, tenang Di dulu ya, data. tenang. Tenang dulu. Ya, data. Tenang, tarik napas, tarik napas. Hembuskan. Wah. Tarik napas lagi. Nah. Jadi begini, Dirman. Kamu kan Napas, tanya Dis. begini. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Betul? Pertanyaanmu itu sudah salah. Di mana Karena salahnya, orang Dis? Kristen ibadahnya setiap hari, bukan hari Minggu. Iya. Siapa bilang ibadahnya hari Minggu? Ibadah itu apa? Di mana datanya, Dis? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu karena kamu dulu yang sudah menuduh saya ibadahnya hari Minggu. Saya mau tanya dulu sama kamu, ibadah itu apa? Menyembah Yesus. Di mana datanya? Enggak, Itu kata disembah dasarnya apa ibadah itu? Artinya menuangkan. Kata dasar ibadah apa? Kata dasarnya, akar katanya apa? Menyembah. Aduh, kayak begini kamu ngajak diskusi saya. Jadi begini, ibadah itu bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu Edis, atau kamu penghambaan pikir diri. ibadah. Edis, Kamu kalau nanya, biar saya jelaskan, kamu dengarkan. Siap mendengarkan? Oke. Kata dasar ibadah itu, kata dasarnya abada. Dari kata abad, artinya hamba, penghambaan diri. Nah, penghambaan diri itu tidak dilakukan hari Minggu saja. Maksudmu hari Senin, Selasa, Rabu kami nggak menghambakan diri. Tetap menghambakan diri. Nah, adapun nih, saya kasih tunjuk ayatnya, dalilnya nih. Sabar ya. Aduh, Edis, lain ditanya, lain dijawab, Edis. Iya, ini saya Nyambung. tunjukkan. Saya bilang di mana Yesus mengajarkan beribadat di hari Minggu dalam Sabar. gereja. Itu. Tarik napas, Edis. Jangan Ya, tekan. sabar. Baik ya. Aduh, beli kacamata dari mana itu, Edis? Saya punya Baik. kacamata, tapi kacamata las. Kamu Ini ayatnya nih, saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk. Ini banyak orang juga salah mengerti tentang ayat ini ya. Ini adalah perkumpulan ya. Baik. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ya, ayat mana, Edis? Ya, mereka ini suka lari-lari dari tema, teman-teman ya. Tapi yang jelas kamu sudah mengakui lah bahwa kurban itu nggak jelas. Nih, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini sebenarnya kata ini tidak ada ini sebenarnya di sini. Hanya pertemuan-pertemuan. Ya, coba kalau kita lihat di dalam terjemahan-terjemahan lain ya, misalnya nih, kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. Nih, perhatikan. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaiknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab kedatangan Kristus semakin dekat. Jadi sebenarnya hari Minggu itu hari perkumpulan. Nah, kita cek ya satu persatu kata per kata nih. Ya, tadi pasal keberapa, ayat keberapa tadi? Ayat ke-25 nih. Nih ya, kita lihat kata per kata ya Dirman ya. Kata per kata ayat 25, sabar. Nah ini ya. Kita klik 25-nya. Nih, kata per katanya di sini. Nih. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nih, bahasa Inggrisnya ya. Jangan meninggalkan
perkumpulan nih. Di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan meeting. Nih. Nah, kata meeting di sini ya. Nih. Ini sinagoge, perkumpulan. Nih ya. Perkumpulan bersama dalam satu tempat nih. Inilah asal usul kata gereja itu dari sini katanya. Nah, jadi hari Minggu menurut kebiasaan-kebiasaan orang-orang Kristen zaman dahulu, mereka berkumpul. Nah, hari perkumpulan. Jadi hari Minggu itu sebenarnya hari berkumpul satu sama lain untuk saling mengingatkan, berbagi, sharing seperti itu. Nah, kalau ibadah itu setiap hari, penghambaan diri. Makanya gereja itu sebenarnya artinya itu perkumpulan. Terus? Ini, jadi ibadah itu nggak cuma hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap saat, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi. Berarti kalau kamu pergi di gereja, kamu menyembah Yesus atau tidak? Nggak nyambung lagi nih orang. Tujuanmu kamu pergi di gereja untuk apa, Dis? Udah dibilang ini kita berkumpul bersekutu dengan orang-orang percaya, sesama orang percaya. Berarti kamu menyembah orang-orang, bukan Yesus yang kamu sembah. Firman. Bingung tuh. Nih ya, kita tampilkan. Makanya Dirman, kamu itu sudah tidak tahu apa-apa tentang agama Islam pun kamu tak tahu, apalagi agama Kristen. Nih loh, lihat nih. Supaya apa? Supaya seorang itu jangan menjauhkan diri nih ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Ini kata ibadah ini nggak ada ini. Makanya terjemahan LAI ini memang kadang-kadang memang banyak gabrulnya juga nih. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini baca saja satu perikop. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Supaya jangan merasa sendirian. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itu nanti kita bisa saling sharing, bercerita tentang pengalaman iman dan lain sebagainya. Begitu. Boleh saya bantu, Dis? Silakan. Kamu tadi bilang berkumpulan di situ meeting, ya? Berarti kamu menyembah orang kumpulan, bukan menyembah kepada Yesus. Enggak, kenapa kesimpulannya seperti itu? Kalau kamu gabung-gabung sama temanmu, berarti kamu nyembah temanmu gitu. Wah, ini kamu itu, Dirman. Kalau kamu bertemu dengan sesama saudaramu Muslim, bingung oke? Bingung kata. Kita bingung, apanya yang bingung? Kita itu ke masjid sholat, ya. Berarti ketika kamu bersama-sama ke masjid, berarti kamu nyembah orang-orang di masjid. Kita menyembah Allah karena kita angkat takbir Allah Akbar. Terus kenapa kamu tanya kepada saya hal yang sama? Kalau saya berkumpul dengan orang-orang di gereja, berarti kami menyembah orang-orang di gereja gitu. Berarti kalau Edis kumpul sama saya, berarti kamu sama saya. Minum dulu di bawah. Aduh. Heran gitu ya. Aduh, heran saya. Kenapa Muslim kayak begini? Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Dia sudah mengakui bahwa acara ritual kurban itu acara nggak jelas. Dia sudah mengakui. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa Idul Kurban tidak jelas adalah seorang Muslim sendiri. Ya.